ini. Namun ingat jangan rahmatullah. Sekali lagi ya, mudah-mudahan ini bukan prank yang dilakukan oleh Kiai Haji Marzuki untuk ya bagaimana dia memprank orang Marga Nahdien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kemarin kita sudah mereaksi yaitu video dari Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, di mana Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar ini mengatakan di dalam khutbahnya itu sangat tegas sekali mengajak umat untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan menyampaikan berhati-hatilah dengan perbuatan bid'ah. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi pernyataan dari Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar ini ya membuat sebagian warga Nahdien, warga NU itu ada yang marah. Bahkan saya kalau membaca komentar ini, ada seorang netizen yang mengatakan bahwasanya saya sangat kecewa dengan pernyataan oleh Kiai Marzuki Mustamar, di mana dulunya ya Kiai Marzuki ini sangat kencang sekali dalam menentang dakwah-dakwah Salafi Wahabi. Namun sekarang malah ya Kiai Marzuki ini malah ikut kelompok Wahabi. Jadi itu adalah kata netizen ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang kalau saya lihat ceramahnya atau khutbahnya Kiai Marzuki kemarin itu sangat berbelok ya, maksudnya berbalik 360 derajat ya teman-teman ya. Dan sekarang beliau ini malah mengajak umat untuk berhati-hati dengan hadis-hadis maudhu ya, hadis palsu. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan menampilkan video yaitu penjelasan dari Ustadz Muhammad Malik Al-Atsari. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Yang membuat kita sebenarnya bahagia, sangat senang kalau ada orang yang di hari tuanya dia paham, ada orang di hari tuanya dia sadar, apalagi dia seorang tokoh. Nah, tokoh Nahdien Kiai Haji Marzuki ya, yang selama ini kita paham beliau masya Allah subhanallah di dakwah-dakwah beliau, di sela-sela dakwahnya selalu mencela, mencaci, memaki, memfitnah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf dengan gelar Wahabi. Bahkan tidak segan-segan membuat cerita dusta, membuat cerita palsu tentang dakwah Salafi Wahabi agar dijauhi. Tapi sekarang masya Allah subhanallah, apabila Allah Subhanahu wa taala inginkan hidayah bagi seseorang, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Contoh kecil di aman rahmatullah yang bisa kita ambil pelajaran adalah bagaimana orang yang membunuh 99 nyawa, bahkan digenapkan 100. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan hidayah baginya di akhir hidupnya sebelum dia meninggal, dan dia pun masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali. Seperti diantaranya ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya berhadapan dengan musuh pada saat itu, yang dimana musuhnya Ali, orang yang berdua dengan Ali ini sudah sudah ingin tobat dan ingin masuk Islam, maka tetap sahabat ini kemudian membunuhnya. Saya tidak tahu apakah Ali atau sahabat yang lainnya, tetap sahabat ini membunuhnya dan sampai bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi SAW marah. Tidak boleh seseorang itu serampangan ketika ada seseorang sudah mengatakan saya bertobat dan ikut Islam kemudian tetap dibunuh karena hanya prasangka yang dibawa. Maka dalam perkara ini Nabi kita alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita untuk berbaik sangka kepada Kiai Haji Marzuki, berbaik sangka kepada beliau. Ya meskipun kita memang agak susah menerima. Kok bisa 360 derajat, bahkan 2 kali 360 derajat Kiai Haji Marzuki berbalik. Yang tadinya benci menjadi cinta, yang tadinya menyerang sunnah sekarang mendapatkan sunnah, mendengarkan sunnah, dan melawan yang namanya bid'ah yang selama ini banyak dilakukan oleh orang-orang Nahdien itu sendiri. Dan beliau akui. Bahkan beliau menukilkan lagi hadisnya yang banyak orang mengamalkan amalan maulid karena dalil ini. Masya Allah, zaman rahmatullah. Dan ini tentunya ini akan menjadi polemik dan bola liar lagi, akan menjadi tafsir macam-macam. Ya mungkin antum ya sebagian ikhwan salafiyah mungkin ya kita berbahagia, masya Allah, kita berbahagia dengan rujuknya beliau, kembalinya beliau di jalan yang benar, di atas manhaj yang benar, di atas sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Maka kita berbaik sangka dan mendoakan beliau, semoga beliau bisa istiqomah di atas kebaikan dan di atas jalan yang agung ini. Namun ingat jangan rahmatullah, sekali lagi ya, mudah-mudahan ini bukan prank yang dilakukan oleh Kiai Haji Marzuki untuk ya bagaimana dia memprank orang warga Nahdien, memprank orang-orang yang berjalan di atas dakwah salafiyah. Dan kita senang, kita bahagia. Namun kita akan melihat kelanjutannya ini seperti apa. Karena Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya seseorang itu tidak diukur dan dilihat dari awal pertengahan perjalanan hidupnya, tetapi diukur di akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Kita akan melihat, dan kita pun akan melihat diri kita sendiri, teman-teman kita yang berjalan di atas manhaj ini, apakah kita bisa istiqomah di atas kebaikan dan di atas agama yang hakiki atau tidak. Karena banyak juga di antara ustaz-ustaz yang dahulunya berada di barisan dakwah salafiyah, di antaranya Abdullah Saleh Hadrami, kalau saya salah, kalau nanti bisa cantumkan namanya di kolom komentar. Dahulunya beliau berada di barisan dakwah salafiyah, yang kemudian beliau ada syubhat di kepalanya, ada
mutahawikun, sehingga beliau pun meninggalkan dakwah salafiyah dan mengikuti jalan warga Nahdiyin. Itu dan banyak sekali antara contoh-contoh yang bisa kita sebutkan, tetapi ya itu versi mereka. Terlepas daripada semua itu, kita berbaik sangka kepada Kiai Haji Marzuki dengan mudah-mudahan niatnya tulus karena antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah dia menyampaikan dakwanya dengan secara tulus atau ini adalah kamuflase dari kekecewaan beliau terhadap penolakan dakwah beliau di satu tempat yang beliau ditolak untuk ceramah maulidan, karena masih banyak tersebar videonya beliau ini masih mengikuti acara-acara maulidan. Bahkan terakhir saya baca dan dapatkan videonya, nanti saya sudah tampilkan di awal video ini, beliau ketika ingin mengisi satu acara maulidan itu ditolak oleh satu ormas yang kemudian bukan ini karena kecewaan kesalahan beliau, bahkan ketika orang hadir di tempat tersebut itu jarang sekali manusia. Sehingga ya muncul akumulasi, pemikiran kita, ternyata mungkin karena kekecewaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekali lagi kita mengukur seseorang, menilai seseorang dari zahiriyahnya, ada batiniyahnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti zaman rahmatullah, ada seorang sahabat ketika dia berdua dengan orang kafir, maka pada saat orang kafir ini terdesak, maka dia pun kemudian mengutarakan isi hatinya untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi tetap saja sahabat ini memenggal kepalanya dan meninggal. Kemudian hal ini sampai ke telinga Nabi alaihi salatu wasallam, dan kemudian Nabi alaihi salatu wasallam marah dan menegur sahabat dan mengatakan, apakah kau telah membelah hatinya sehingga kau tahu isi hati seseorang? Sehingga dalam perkara ini, kalau ada orang telah menampakkan keislamannya, menegakkan nampak padanya sunnah dan kemudian berusaha memerangi yang namanya amalan bid'ah, maka kita hukumi secara zahiriyah. Apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Muhammad Malik Al-Atsari tentang terkait masalah yaitu kembalinya Kiai Marzuki Mustamar, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan tentunya ini adalah berita gembira ya kepada kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di mana Bapak Kiai Marzuki itu ketika berkhutbah itu menyampaikan bahwasanya untuk kaum muslimin ini jangan mudah tertipu dengan hadis-hadis palsu. Lalu kemudian untuk kaum muslimin juga berhati-hatilah dengan perkara bid'ah, perkara yang diada-adakan yang tidak bersumber dari Rasulullah SAW. Itulah khutbah dari Bapak Kiai Marzuki Mustamar ya. Dan tentunya ini ada sebagian kaum muslimin dari warga Nahdien juga yang tidak menyukai khutbah tersebut. Karena dulunya Bapak Kiai Marzuki ini kan sering menyerang dakwah salafi, bahkan menfitnah, katanya Wahabi ini membakar Sahih Bukhari, Wahabi ini suka merubah-rubah hadis dan lain-lain. Tapi ketika khutbah kemarin itu, Masya Allah ya, semoga beliau ini benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ya. Jadi semoga bukan kena prank gitu ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang netizen yang berkomentar ya bahwasanya kecewa dengan Bapak Kiai Marzuki tentang perubahannya yang sekarang ini malah ikut Wahabi, kata netizen ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada juga ya, yaitu kiai dari NU dulu seperti Ustadz Zainal Abidin LC Hafizahullah. Beliau dulu adalah asistennya Gus Dur ya teman-teman. Nah, beliau juga hijrah ke manhaj salaf, dan banyak di antara yang dulunya adalah NU lalu kemudian hijrah dan beliau mengisi kajian-kajian yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama adalah yaitu Ustadz Zainal Abidin, alumni Gontor dan Lipia. Lalu kemudian yang kedua adalah Kiai Haji Sinwani Madura. Lalu kemudian yang ketiga Ustadz Daswan Setiawan, dan ada banyak teman-teman juga dari NU hijrah dan ngaji di kajian ilmu dakwah sunnah ataupun salafi. Ada juga yang dari salafi juga, mereka ini terkena syubhat lalu kemudian ke NU gitu, seperti Ustadz Hadromi ya teman-teman. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Semoga saja Kiai Marzuki ini benar-benar beliau ini berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dan meninggalkan yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak diajarkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu perkara-perkara bid'ah. Nah, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.